Analisis retorik dalam pidato Presiden Joko Widodo pada pelantikan Presiden tahun 2019 di channel YouTube Humas Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Pertama, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, Presiden Jokowi memberikan salam dengan ucapan salam dari 4 agama. Hal tersebut membuktikan bahwa dirinya ingin menghormati khalayak yang tidak hanya terdiri dari satu agama dan melambangkan kebinekaan. Kedua, menyatakan bahwa lawan politiknya pada masa Pilpres 2019, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, sebagai sahabat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana politik yang harmonis. Berhubungan pidato tersebut disiarkan oleh media-media nasional dan disaksikan masyarakat. Presiden Jokowi juga menggunakan kata saudara sebagai pendekatan kepada rakyat. Pada bagian pembukaan tersebut membicarakan telah penyesuaian kapasitas sebagai presiden. Kedua, isi pada bagian isi ini menjelaskan tentang isi yang dikemukakan Jokowi dalam pidato pelantikan sebagai presiden. Bagian isi ini meliputi pernyataan argumen dan pembuktian. Pernyataan dia maksudkan untuk menyampaikan situasi dan gagasan yang dikuatkan dengan argumen dan pembuktian. Pada bagian ini ditutup dengan menjelaskan tujuan politiknya selama penjabat sebagai presiden. Dengan menjelaskan tujuannya, masyarakat dan pendengarnya mengetahui tentang apa yang akan dijalankan pemerintah selama 5 tahun ke depan. Ketiga, penutup pidato ditutup dengan sebuah peribahasa daerah Bugis. Dengan penggunaan peribahasa tersebut dapat menyampaikan ragam bahasa yang ada di Indonesia. Ucap terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat terkait dengan adanya ucapan tersebut. Presiden Jokowi Widodo dapat menentukan emosi pihak yang ditujui. Pendengar akan merasa diperhatikan oleh pembicara. Pada bagian depositif, Presiden Jokowi Widodo menampilkan unsur logos, di mana penyusunan pidato yang sudah teratur mulai dari bagian pembukaan, isi, dan penutup. Unsur patos dan etos juga terdapat pada penyusunan pidato Presiden Joko Widodo untuk mencerminkan bahwa dirinya memiliki kredibilitas dan berkarakter baik. Hal itu terdapat pada pendahuluan, penutup, dan dengan menyampaikan salam dari berbagai agama dan menyapa lawan politiknya. Penggunaan peribahasa dalam pidato pelantikan Presiden Jokowi ditemukan beberapa gaya bahasa yang dipakai, antara lain pertama, repetisi, yaitu gaya bahasa ini berwujud mengulang kata, frasa atau klausa yang sama. Penggunaan gaya bahasa ini bertujuan untuk menegaskan makna kalimat atau wacana. Perulangan tersebut digunakan untuk menimbulkan efek penekanan dalam kalimat yang disampaikan. Itulah target kita bersama, ucapan Presiden Jokowi Widodo saat mengulangi kata target sebagai bentuk penegasan bahwa pandangan tentang Indonesia di tahun 2045 menjadi hal yang harus diupayakan. Kedua, metafora dalam pidato. Penggunaan metafora ditujukan untuk mempermudah pembicara menyampaikan pesan kepada khalayak dengan mengoperasikan suatu hal dengan hal lainnya dengan ciri-ciri dan sifat yang sama. Presiden Jokowi menggunakan metafora sebagai perumpamaan jalannya berrekreasi dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp, di mana pada aplikasi tersebut ada bagian terkirim dan diterima. Makna yang terkandung dalam metafora tersebut adalah bagaimana seharusnya birokrasi berjalan, mulai dari pelaksanaan hingga hasil dari program yang dijalankan. Kesimpulannya di sini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terhadap dalam pidato Presiden Jokowi Widodo pada pelantikan Presiden tahun 2019 di channel YouTube Humas Sekretariat Presiden Republik Indonesia, di mana pidato tersebut retorik menjadi hal yang penting dan harus diperhatikan ketika menyampaikan sebuah pidato. Pidato Presiden Jokowi Widodo pada pelantikan Presiden tahun 2019 telah menemukan 5 hukum retorik Aristoteles dan ahli retorika lainnya. Infection menemukan Presiden Jokowi Widodo berbicara upaya peningkatan ekonomi serta perbaikan birokrasi yang menjadi topik dalam pidato tersebut. Upaya peningkatan ekonomi melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur serta perbaikan kinerja birokrasi menjadi tema dalam pidato tersebut. Dispositio. Penyusunan ditemukan susunan dari pidato adalah, yaitu dalam pembahasan awal yang
Mimpi Target Indonesia tahun 2045. Isinya terdiri pernyataan bahwa pada tahun 2045 kekuatan dunia argumen menyatakan mimpi tersebut bukan untuk dicapai karena telah melalui perhitungan dan pembuktian mengenai masih kurangnya kinerja pada birokrasi dan terdapat bagian penutup. Elocution, gaya bahasa. Berdasarkan 3 gaya bahasa yang digunakan Presiden Joko Widodo, yaitu repetisi, berubah, mengulang kata, sebagai bentuk penekanan kepada pendengar bahwa target Indonesia tahun 2045 merupakan target pemerintah dan bangsa Indonesia dengan metafora untuk menggambarkan kepada pendengar dengan melakukan persamaan jalannya birokrasi dengan aplikasi pengiriman pesan. Peribahasa digunakan untuk menggambarkan dirinya siap memimpin Indonesia. Memorial. Presiden Joko Widodo terlihat berpidato tanpa melihat teks dan menceritakan pengalamannya. Penyampaian Presiden juga, Widodo terkadang meningkatkan suara untuk melakukan suatu hal yang bicarakan, menurunkan vokalnya. Gerak tubuh seperti menunjukkan mengangkat tangan setengah badan sebagai bentuk penekanan dan penjelasan, serta membungkuk setengah badan dilakukan dengan dimaksudkan sebagai penghormatan. Presiden Joko Widodo melakukan kontak mata untuk menarik perhatian fokus para pendengar, sementara kontak mata dilakukan untuk mempersuasi pendengar. Secara akademis dari penelitian ini yaitu memberikan wawasan serta mengetahui dalam bidang akademik dalam penelitian retorika dalam pidato dengan menggunakan analisis retorika melalui teori 5 hukum retorika menurutkan Aristoteles dan ahli retorik klasik Linnaeus, Socrates, Plato, Demosthenes, sehingga dapat menjadi rujukan penelitian sejenis di masa yang akan datang. Saran praktis dalam pidato dilakukan Presiden Joko Widodo cukup baik, tetapi harus lebih lagi mengenai menegaskan vokal. Hal tersebut penting guna meyakinkan mendengar mengenai apa yang disampaikan. Penggunaan bahasa Inggris sudah baik dengan memberikan arti dalam bahasa Indonesia, namun dalam kata kita perlu advertisement tidak diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Sebaiknya kata tersebut juga diberikan arti karena pada pidato tersebut berdengar berbagai macam latar belakang.